Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa kembali lagi dengan gua Samson di channel Refocus. Yang kali ini gua akan membahas sebuah film epic berjudul Never Back Down 2016. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang petarung MMA yang sangat disegani karena selalu menang di setiap pertarungannya. Hingga di suatu ketika ia pun mulai bosan dan memutuskan untuk pensiun. Namun setelah pensiun dirinya itu malah dibully cuy oleh para berandalan. Mereka tidak tahu kalau orang yang dibully ini adalah seorang pro player MMA. Dan bagaimanakah keseruan film ini? Tonton saja sampai selesai cuy. Oke, seperti biasa sebelum lanjut siapkan dulu udut kopainya, kita gaskun. Film ini diawali dengan pertarungan tinju antara Cash Walker dengan lawannya. Terlihat Cash Walker ini lebih unggul karena ia sudah pro dalam dunia pertinjuan. Akibat hal itulah pelatihnya meminta Cash untuk mengulur waktu selama 2 ronde. Karena jika Cash mengakhiri lawannya sekarang maka tidak ada yang mau bertanding lagi dengannya. Dan juga para penonton pun akan bosan. Namun si Cash ini sudah tidak tahan lagi sehingga ia pun meng-KO lawannya itu dengan sangat mudah. Melihat kejadian itu tentu saja si pelatih marah-marah kepada Cash dan lebih memilih untuk mengundurkan diri karena Cash yang tidak menuruti perkataan pelatihnya itu. Kemudian setelah ganti baju, Cash tidak sengaja bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Brody. Di sini ternyata tim dari Brody akan bertanding tinju juga di sana. Lalu Brody mengajak Cash untuk ketemuan nanti malam di sebuah klub karena ia ingin ngobrol dan mengenang masa lalu mereka. Singkat cerita, Cash pun pergi ke klub malam dan terlihat di sana banyak sekali cewek-cewek micet yang menggodanya. Namun Cash tidak tertarik karena mereka bukanlah tipenya. Setelah itu Cash pun bertemu dengan Brody yang sedang diriung oleh cewek micet. Melihat itu Cash pun hanya tersenyum dengan tingkah lakunya Brody yang tidak tobat-tobat meskipun sudah punya istri. Lalu di sana ia juga bertemu dengan cewek bernama Misa yang merupakan seorang promotor terkenal di dunia UFC, sehingga mereka berdua pun saling sapa di sana. Kemudian Cash dan Brody pun mengobrol. Di sana Brody meminta bantuan agar Cash mau menjadi pelatih pribadinya yang nanti akan mengikuti kejuaraan UFC di Thailand. Lalu Brody juga memberitahu kalau ia akan melawan seorang petarung yang bernama Cesar. Mendengar itu, Cash pun menyarankan Brody untuk tidak ikut kejuaraan itu karena si Caesar sangat kuat dan sudah beberapa kali mendapatkan gelar di kejuaraan dunia. Namun tiba-tiba seorang cewek micet menghampiri Brody sehingga Brody pun lebih memilih untuk cecelepotan dibandingkan harus mendengarkan saran dari Cash. Melihat itu, Cash pun memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba Brody dijebak oleh seseorang untuk membuat image Brody menjadi buruk terhadap masyarakat. Mengetahui itu, Cash pun langsung menghampiri dan menghajar para pemfitnah itu. Bahkan ia juga berusaha untuk menenangkan Brody yang saat itu sedang tidak kontrol karena mabuk amer. Setelah itu, Cash pun memutuskan untuk menginap di rumah Brody karena ia takut terjadi sesuatu kepada temannya itu. Lalu pagi harinya Brody membujuk lagi Cash untuk menjadi pelatihnya di Thailand. Bahkan Brody juga mengatakan kalau ia akan membayarnya dan memberikan tempat penginapan yang sangat bagus seperti di surga. Mendengar itu akhirnya Cash pun memutuskan untuk ikut pergi ke Thailand karena ia khawatir kepada Brody. Singkat cerita, Cash pun sampai ke Thailand dan ternyata tempat penginapan yang ditunjukkan Brody seperti surga ternyata B aja. Sementara Brody sendiri sedang pergi ke undangan pertemuan pers antara dirinya dengan si Braga yang nantinya akan menjadi lawannya di ring. Namun tiba-tiba si Braga ini ngamuk di sana karena ada salah satu wartawan yang menyindir soal istrinya. Akibat hal itulah si Braga pun melampiaskan amarahnya itu di kamar mandi dengan cara menghancurkan wastafel dan memecahkan kaca di sana. Lalu Brody yang melihat itu nyalinya langsung ciut karena si Braga sangat kuat. Kemudian scene berpindah kepada Cash yang sedang mencari tempat latihan yang cocok untuk Brody. Namun saat berhasil menemukannya, si Cash malah diusir oleh pemilik gym.
karena penampilannya yang terlihat seperti orang kampung. Mendengar itu, ia pun langsung memberitahukannya bahwa ia akan melatih seorang atlet UFC yang bernama Brody. Hingga akhirnya Chess pun diterima di sana. Lalu Chess mengambil beberapa barang bekas yang nantinya akan ia gunakan untuk melatih Brody. Namun para penghuni di sana malah mengejeknya yang dianggapnya hanya mengontrol tempat mereka saja. Namun Chess mengabaikannya dan tetap fokus untuk membuat samsak dengan caranya sendiri. Tidak lama kemudian datanglah seorang petarung terkuat nomor 2 di sana dan ia bernama Cobra. Lalu seperti biasa Cobra berlatih dan membuat orang-orang terkagum karena kehebatannya. Namun tiba-tiba pandangan Cobra teralihkan saat melihat si Chess yang sedang berlatih dengan gaya yang sedikit berbeda, yaitu seperti Wing Chun. Dan setelah selesai menghabisi lawannya, tiba-tiba si Cobra dengan sombongnya meminta si Chess untuk duel di ring. Tapi Chess tidak memperdulikannya karena kekuatan si Cobra tidak selevel dengannya. Tidak lama kemudian Brody pun datang ke sana dan langsung mengajak Chess untuk latihan. Namun si Cobra yang masih belum percaya dengan kekuatannya Chess malah ingin memintanya untuk duel terlebih dahulu dengannya, sebelum menghadapi Brody yang dianggap orang terkuat nomor 1 di gym itu. Hingga akhirnya Chess pun menerima tantangannya. Lalu para penonton sudah bersiap untuk merekam pertandingan mereka. Namun si Cobra yang sombong ini langsung menyuruh penonton untuk mematikan kamera, karena bagi Cobra siapapun yang melihatnya bertanding harus bayar coy. Lalu pertandingan pun dimulai dan terlihat Chess dengan sangat santunya menghindar dari semua serangannya Cobra. Bahkan ia juga menganggap pertarungan itu seperti latihannya saja yang tadi ia lakukan. Singkat cerita, Chess pun berhasil mengalahkan Cobra dengan jurus silatnya. Bahkan Cobra juga mengalami patah tulang dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Kemudian keesokan harinya Chess pun pergi ke rumah Brody karena ia ingin mengajaknya untuk latihan. Namun Brody terlihat tidak semangat karena ia cecelepotan terus dengan cewek micet. Singkat cerita, Brody pun terlambat untuk latihan, namun Chess tetap melatihnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Pega yang merupakan presiden kejuaraan UFC. Lalu kedatangannya ternyata ingin meminta pertanggungjawaban kepada Chess karena telah membuat petarungnya yang bernama Cobra menjadi dirawat di rumah sakit. Mengetahui itu, Pega pun meminta Chess untuk menggantikan posisinya Cobra. Namun seperti biasa Chess menolaknya karena ia tidak tertarik. Setelah itu seorang pria bernama Asep meminta Pega untuk menggantikan posisinya Cobra. Namun saat melihat gaya bertarungnya Asep yang masih noob, Pega pun langsung kecewa dan pergi saja dari sana. Kemudian Chess pun melanjutkan lagi latihannya. Namun tiba-tiba Asep dan temannya yang bernama Opik menghampirinya karena ia ingin meminta Chess untuk melatih mereka. Awalnya Chess menolaknya. Namun pada akhirnya Chess pun merasa kasihan dan memutuskan untuk melatih mereka juga setelah latihannya selesai. Kemudian malam harinya Chess mulai mengajari mereka cara bertarung yang baik dan benar. Lalu tahap pertama Chess menyuruh mereka untuk memukul samsak. Namun pukulan mereka sangat jelek dan lemah sehingga Chess pun menyuruh mereka untuk melepaskan sarung tangannya. Lalu Chess pun memberikan mereka pelajaran cara bertarung yang baik dan benar dengan cara metode pelatihannya sendiri. Hingga akhirnya mereka berdua pun berlatih dengan semangat. Kemudian keesokan harinya tiba-tiba Misa datang ke gym dan mengajak Chess untuk berkencan. Mendengar itu Chess pun langsung menerima tawarannya karena bagi Chess Misa merupakan cewek idamannya. Lalu Chess pun berangkat dan di sini ia menyadari kalau Misa ternyata merupakan seorang janda yang memiliki satu anak. Di tempat lain Brody sedang ketemuan dengan Pega. Dan di sana Pega memberikan sebuah obat kuat kepada Brody agar bisa menjadi brutal ketika menghadapi Braga nanti. Kembali lagi dengan Chess yang sedang kencan dengan Misa. Namun di sini Chess tiba-tiba merasa kesal ketika Misa menanyakan soal pengalamannya saat masih di penjara. Sedangkan pelatihnya Brody yang mengetahui soal kencan itu langsung memberitahukannya kepada Brody. Mendengar itu Brody pun langsung emosi karena cemburu kepada Chess yang bisa mendapatkan Misa dengan sangat mudah. Kemudian sepulang dari sana Brody pun tanpa basa-basi langsung menantang Chess untuk duel di atas ring. Mendengar itu Chess pun langsung naik ke atas ring.
Namun si Brody yang sudah diselimuti rasa cemburu tanpa basa-basi langsung menghajar Chase dengan sangat brutalnya. Melihat itu Chase pun merasa ada yang aneh kepada si Brody ini. Namun di sini Chase malah terpancing juga sehingga ia pun bertarung dengan serius di sana. Hingga akhirnya Brody pun kalah, namun Chase tetap meminta maaf karena ia telah lepas kendali. Keesokan harinya Misa datang dan meminta maaf soal kemarin. Bahkan ia juga mengajak Chase untuk kencan lagi. Lalu malam harinya Chase menemui Brody untuk meminta maaf juga. Mendengar itu Brody pun memaafkannya, malahan ia mengaku menyesal karena telah cemburu kepada teman baiknya sendiri. Lalu Brody juga mengatakan kalau ia akan lebih fokus lagi latihan untuk menghadapi si Braga nanti. Hingga akhirnya Brody pun berlatih dengan sangat serius. Di sana Brody juga meminta pelatih pribadinya untuk bekerja sama dengan Chase untuk melatihnya. Setelah itu Chase pun memberikan latihan kepada Brody dengan caranya sendiri. Di sisi lain Opik memberanikan diri untuk bertarung di atas ring. Namun karena lawannya yang sangat kuat akhirnya ia pun harus kalah. Lalu temannya Opik yang bernama Siti merasa tidak terima sehingga ia pun naik ke atas ring dan menantang lawannya si Opik tadi. Dan ternyata si Siti ini jagoan cuy karena ia bisa Muay Thai. Bahkan musuhnya juga sangat kewalahan untuk menghadapinya yang sangat lincah itu. Kemudian Sen pun berpindah kepada Chase yang sedang berkencan dengan Misa. Dan untungnya kali ini kencan mereka berdua lancar jaya. Lalu sepulang dari sana Misa pun memberikan kode kalau ia ingin Chase lepotan. Namun Chase tidak peka dan ia langsung pergi begitu saja. Sesampainya di rumah Chase menyadari dengan kode itu sehingga akhirnya ia pun marah-marah di sana karena telah menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Namun tidak lama kemudian Pega datang ke sana dan menawarkan sebuah kontrak kepada Chase agar mau menjadi petarungnya. Kemudian pagi harinya Chase dan Brody jogging bareng. Namun saat sampai di tempat gym mereka terkejut karena melihat semua penghuni sedang menonton filmnya Chase yang sedang baku hantam dengan polisi. Dan ternyata video itu viral di Thailand sehingga Chase pun menjadi artis dadakan di sana. Bahkan para wartawan langsung memburunya karena ingin mewawancarainya. Namun untungnya Misa datang dan langsung menolong Chase. Setelah itu Misa pun membawa Chase ke sebuah rumah yang jauh dari kota agar ia bisa aman dari wartawan. Dan ternyata rumah itu miliknya Pega. Lalu Misa pun menyuruh Chase untuk menjadi pertarungnya Pega saja. Mendengar itu Chase pun langsung menyetujuinya karena ia tidak bisa menolak tawaran dari janda pirang ini. Lalu Misa juga memberikan sebuah kode lagi yang pada akhirnya Chase pun bisa cecelepotan berdua di sana. Kemudian pagi harinya Chase pun pergi ke gym. Namun ia merasa terkejut lagi karena melihat Brody sedang dilatih cara mengunci oleh pelatih baru. Melihat itu Chase pun menganggap kalau latihan mengunci untuk Brody sebenarnya tidak perlu karena khawatir bisa membuat Brody cedera. Dan ternyata benar si Brody tiba-tiba kakinya patah. Akibat kejadian itu Brody pun harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ia juga dipastikan tidak akan bisa mengikuti kejuaraan karena kakinya yang sangat lama untuk pulih. Mengetahui kabar itu Pega pun langsung menghampiri Chase dan menyuruhnya untuk menggantikan Brody dengan imbalan uang 1 juta dolar. Kemudian sore harinya Misa menceritakan kalau cedera Brody sebenarnya memang keinginannya Pega. Mendengar itu Chase pun terkejut dan langsung merasa curiga dengan pelatih baru yang telah melatih Brody adalah suruhannya Pega. Lalu Chase pun mencoba menyadap HP-nya pelatih. Dan ternyata benar pelatih itu telah disuruh Pega untuk mencederai Brody. Mengetahui itu ia pun langsung memberitahukannya kepada Brody. Dan disinilah Chase pun mulai menyusun rencana untuk balas dendam kepada Pega, yaitu dengan cara mengalahkan Braga sekaligus menghancurkan kejuaraan UFC yang telah dibuatnya. Hingga akhirnya Chase pun langsung berlatih dengan sangat serius supaya dirinya bisa mengalahkan Braga. Singkat cerita, hari H pun tiba. Dan ternyata Misa yang sudah tahu kebusukannya Pega akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu. Di sisi lain Opik bertemu dengan cewek cantik dan ternyata cewek itu adalah Siti yang telah menolongnya kemarin. Lalu di acara itu seorang artis dari Thailand yang bernama Ong Bak datang ke sana. Kemudian sebelum baku hantam Chase masih memikirkan cara yang bagus untuk menghancurkan Pega dengan Braga. Namun tiba-tiba Brody datang dan memberitahu kalau Braga akan mudah terpancing emosinya jika istrinya diledek. Mendengar itu Chase pun langsung mempunyai ide dan tanpa basa-basi ia pun menghampiri Braga. Di sana Chase memancing amarahnya Braga agar mau bertanding dengannya di bawah ring.
Hingga pada akhirnya si Braga pun terpancing kalau istrinya diledek, sehingga si Braga pun langsung menyerang Chess di bawah ring. Awalnya Chess sedikit kewalahan untuk menghadapinya karena ia sangat kuat dan terus dibuntang-banting. Namun di tengah pertarungan Chess untungnya bisa membalikan keadaan dan berhasil membuat si Braga ini terpojok. Namun si Braga tidak terima sehingga ia pun bermain curang dengan cara menonjok Angry Bird-nya Chess. Akibat itulah Chess pun langsung ngilu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun ia tidak menyerah dan ia langsung membuka bajunya karena ingin mengeluarkan jurus Muay Thai-nya. Dan pada akhirnya Braga pun kalah di sana. Bahkan si Ong Bak yang melihat aksinya Chess langsung terkagum-kagum di sana. Dan akibat kejadian itu pertandingan pun dibatalkan dan si Pega menjadi rugi besar karena penonton terus mendesaknya untuk mengembalikan uang tiket yang telah dibeli. Begitu juga dengan para sponsor yang meminta uang mereka dikembalikan karena pertandingannya yang tidak jadi disiarkan. Melihat semua situasi itu, Pega pun merasa kesal dan dirugikan oleh Chess. Bahkan ia juga akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Mendengar itu, Chess pun dengan santuinya mengancam balik kalau ia juga akan melaporkan Pega kepada polisi karena telah mencederai Brody dengan cara membayar seorang pelatih. Mendengar hal itu, hingga akhirnya Pega pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sedangkan Chess langsung senyum-senyum karena sepulang dari sini ia akan cecelepotan lagi dengan janda pirang. Dan film pun tamat. Mantap cuy. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah seorang petarung yang rendah hati. Mantap.